الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikutnya yang istiqomah. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita marilah senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh menjalankan apa yang Allah perintahkan dan bersungguh-sungguh meninggalkan apa yang Allah larang. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik buruk seseorang itu tergantung dari hatinya. Jadi khotib ulang sekali lagi, baik buruk seseorang itu tergantung dari hatinya. Ketika hati seseorang itu bersih, ketika hati seseorang itu suci, maka mata tidak akan melihat kecuali melihat yang baik-baik. Ketika hati seseorang itu bersih, kaki tidak akan melangkah kecuali melangkah ke tempat yang baik-baik. Ketika hati seseorang itu bersih, jamaah sekalian, tangan tidak akan tanda tangan kecuali tanda tangan yang baik-baik. Maka ketika hati sang hamba seseorang itu bersih, maka seluruh aktivitasnya akan baik. Lisannya akan baik, kakinya akan baik, tangannya akan baik, semuanya akan baik. Tergantung hatinya. Karena jamaah sekalian, hati adalah raja. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-6, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu
wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalbu muttafaqun alaih. Ala wa inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah di dalam tubuh ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluhu, jika segumpal daging itu baik, bersih, suci, maka baiklah seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, jika segumpal daging itu busuk, kotor, maka busuklah seluruh tubuhnya. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah segumpal daging adalah hati. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah membagi hati menjadi 3. Sebelum kita masuk pembahasan Ibnu Qayyim, kita itu jamaah sekalian lebih disibukkan amalan fisik kita. Ketika fisik kita sakit, kita bersegera ke rumah sakit. Itu tidak salah, itu fitrahnya, harus berobat ketika sakit. Tetapi ketika hati kita bermasalah, kita cuek, tak peduli dengan hati kita. Padahal jamaah sekalian, hati adalah raja. Sebagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah bagi hati menjadi 3. Yang pertama, qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih. Yang kedua, qalbun marid, hati yang sakit. Yang ketiga, qalbun mayyit, hati yang mati. Yang pertama, qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih. Hati yang selamat ini jamaah sekalian, hati yang mudah tersentuh, bergetar hatinya ketika mendengar nama Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hati yang bersih, sesungguhnya orang mukmin ketika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Kita setiap hari jamaah sekalian mendengar nama Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Hati yang bersih akan bergetar hatinya. Wa idza tuliyas 'alaihim ayatu zadatuhum imana, jika dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, zadatuhum imana, bertambah keimanan mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, hanya kepada Allah mereka bertawakal. Hati yang bersih mudah melakukan ketaatan kepada Allah. Hati yang bersih mudah melangkahkan kakinya ke masjid. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim, di mana hari tidak berguna anak dan harta kecuali menghadap Allah dengan hati yang bersih. Maka jamaah sekalian, hati yang bersih mudah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pertanda hati qalbun salim, hati yang selamat. Yang kedua, qalbun marid, hati yang sakit. Hati yang sakit ini harus segera diobati. Hati yang sakit ini hati yang mutan. Ketika mut, dia ke masjid. Dak mut, dak ke masjid. Ketika mut, dia sholat. Dak mut, dak sholat. Hatinya penuh dengan penyakit. Karena hati yang sakit itu susah melakukan ketaatan kepada Allah.
ketika banyak dosa, banyak maksiat, itu susah taat kepada Allah jamaah sekalian. Karena kata para ulama, yang menyebabkan susah taat kepada Allah, berat kaki ke masjid, subuh kesiangan bahkan tidak subuh, itu banyak dosa, banyak maksiat. Dosa lisan, dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, itu banyak dosa, sehingga menyebabkan kita susah taat kepada Allah. Azan berkumandang tidak ngaruh, dia lupa hidup naikkan mati, tidak ngaruh bagi dia. Mati-matilah, terserahlah. Itu hati yang sakit. Kalau hati yang bersih, ada orang meninggal, tersentuh hatinya, Pak Longlah meninggal, aku kan nyusul. Itu kalau hati bersih. Kalau hati berpenyakit, tidak ngaruh bagi dia. Nak mati ke mika terserah. Itu kolbun marid, hati yang sakit. Tak pengaruh bagi dia kuburan, kain kafan, tak pengaruh bagi dia. Karena banyak dosa, banyak maksiat, susah taat kepada Allah. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'i lat-tawwabun. Setiap bani Adam tu banyak dosa. Sebaik-baik yang berdosa beristighfar kepada Allah. Maka jamaah sekalian, hati sakit itu butuh makanan. Makanan gizi bagi hati, istighfar kepada Allah. Banyak dosa, istighfar kepada Allah. Itu makanan hati, beristighfar. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Maka makanan hati yang paling bergizi, istighfar, bau taubat kepada Allah. Itu makanan hati. Baca Quran itu makanan hati. Betapa banyak hati kita kurang makan, kurang bergizi, sehingga wajarlah ketika azan berkumandang susah taat kepada Allah karena banyak dosa, maksiat dalam diri kita. Maka itu jamaah sekalian, untuk membersihkan hati kita, mengobati hati kita, perbanyak istighfar kepada Allah. Nabi Muhammad, manusia telah dijamin surga jamaah sekalian. Dosa sekarang akan datang diampuni oleh Allah. Beliau tidak pernah berhenti istighfar kepada Allah, 70 sampai 100 kali beristighfar kepada Allah. Apalagi kita, tiada hari selalu berdosa, maksiat, maka sudah selayaknya kita lebih banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makanan hati kita. Jadi kita kembali kepada diri kita masing-masing. Ketika azan zuhur tadi, kemarin, asar, maghrib, isya, subuh, susah melangkah ke masjid, banyak dosa, banyak maksiat. Maka wajarlah masjid-masjid ketika subuh sepi. Sepi karena kita banyak maksiat kepada Allah. Maka perbanyak istighfar kepada Allah. Sadarkan jiwa, kamu pasti mati. Insya Allah hati kolbun salim akan sadar dirinya ketika diingatkan tentang kain kafan, diingatkan tentang kuburan. Kolbun salim akan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati jamaah sekalian tidak diobati, sakit terus, akan menjadi kolbun mayyit, hati yang mati. Mun hati lah mati, tidak peduli lagi halal haram, tak tahu lagi dia bedakan mana yang baik mana yang buruk. Ini hati orang-orang yang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzir la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim gishawa wa lahum 'adzabun 'adzim. Sesungguhnya orang kafir sama saja bagi mereka engkau Muhammad. Beri peringat tak kau beri peringat akan beriman kepada Allah. Khatamallahu ala qulubihim, Allah telah mengunci hatinya. Wa ala sam'ihim, pendengar mereka. Wa ala absarihim gishawa, penglihatan mereka telah tertutup. Mereka akan mendapat azab yang sangat berat. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari jamaah sekalian, kita jadikan hati kita hati yang bersih, hati yang suci. Insya Allah
ketika hati kita bersih, mudah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.